Tuhan menampakkan salibnya lewat kentang yang lagi aku potong. Luar biasa. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semayanias Chin. Terima kasih buat teman-teman semua, para sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua satu kabar sukacita di mana ada seorang gadis yang muslim. Dia mengikut Yesus karena apa? Karena dia melihat sesuatu yang ada di dalam kentang, di mana di dalam kentang itu ada tanda salib yang berupa tanda salib dia. Dan mulai disitulah dia mencari kebenaran tentang Kristus. Kemudian dia diajak oleh temannya masuk ke gereja pada tahun 2019 ya. Dan dia pun ikut di dalam merayakan Natal. Dan sampai sekarang dia sudah menjadi pengikut Kristus. Dan kiranya imannya tetap kuat dalam mengiring Tuhan dan siap memikul salib dan mengikut Yesus Kristus. Karena mengikut Yesus Kristus itu bukan mulus-mulus saja. Ada banyak hal yang kita jalani, ada banyak hal yang kita dapatkan, mungkin resiko dari keluarga kita yang berbeda keyakinan dengan kita, dan mungkin juga ada penderitaan sehari-hari, cobaan sehari-hari. Dan percayalah bahwa cobaan itu hanya menguji iman kita sejauh mana kita taat kepada firman Kristus. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Kok bisa login, Kak? Bisa diceritain perjalanannya? Atau ada pihak yang menyuruh atau kayak mana, Kak? Jadi ini sebenarnya pure ya dari aku sendiri. Tidak ada paksaan dari siapapun atau orang menyuruh aku untuk masuk agama Kristen. Itu pure aku sendiri yang mau. Dalam hati aku yang paling dalam itu aku pure sendiri aku yang mau. Tapi saat itu aku belum benar-benar pure 100% percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saat mujizat Tuhan nampak dalam diri aku saat 2019 Oktober tanggal 20 itu, Tuhan menampakkan salibnya lewat kentang yang lagi aku potong. Luar biasa. Kak, spill alasannya kenapa mau pindah agama. Aku mencari kebenaran dan aku menemukan kebenaran itu di dalam Tuhan Yesus. Spill kisahnya. Oke, jadi pertama kali waktu aku masuk agama Kristen itu tahun 2019. Aku mengalami mujizat Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup aku. Aku kaget kok bisa gitu tanda salib ada di tengah kentang yang waktu itu aku potong. Saat itu aku kayak berpikir heran aja gitu, kok bisa ya tanda salib itu ada di tengah kentang gitu. Cuman pada saat itu juga aku akhirnya cerita sama teman-teman aku bahwa apa yang terjadi saat itu gitu. Akhirnya teman aku mengajak aku untuk ke gereja pertama kali tahun 2019 juga, Desember. Aku ingat banget dulu pertama kali aku ke gereja itu di daerah Jakarta. Nama gerejanya itu Naviri dan tepatnya itu di CP ya, di mall. Akhirnya aku kesana. Setelah itu aku mencari terus teman-teman rohani yang bisa membimbing aku untuk terus mencari kebenaran gitu. Akhirnya aku mencari gereja-gereja lokal, ketemu dengan gereja yang sekarang ini aku tertanam sampai saat ini ya. Aku mengikuti grup kul mereka, aku mengikuti kelas komsel. Terus waktu itu kurang lebih kelas komsel itu 6 bulan. Akhirnya 2021 aku mendapatkan sertifikat kelulusan. Dan 2022 itu aku baru membaptis diri aku. Kenapa 2022? Karena aku ingin banget mempercayakan diri aku sendiri untuk 100% percaya gitu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oke, itu aja sih. Pokoknya banyak sih pertimbangannya karena berat ya dari keluarga gitu. Tapi aku memilih
kebenaran. Aku percaya bahwa jalan yang aku ambil ini memang asalnya dari Tuhan. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus akan terus membimbing aku dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus akan terus menopang aku dari awal sampai akhir gitu. Aku percaya mahkota kehidupan aku suatu saat nanti akan diberikan. Mbak, saya mau tanya, di Alkitab ayat mana yang buat Mbak ingin jadi pengikut Kristus? Jawab pakai piti. Oke, ini aku bacain ya. Aku buka buku Alkitab aku. Itu di ayat Yohanes pasal 15 ayat 15 sampai 16. Di situ firman Tuhan berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Ayat 16-nya, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Kitab Injil Yohanes juga berkata di pasal 1 ayat pertama, firman-Nya, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Dan pasal ayat keduanya, "Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah." Ayat 3-nya, "Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan." God bless. Ayat 12. Firman Tuhan berkata, "Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Yohanes pasal 1 ayat 11. Firman Tuhan berkata, "Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya." Lunas ya Kak, terima kasih. God bless. Nah, itu dia videonya teman-teman, kita sudah tonton dan biarlah kesaksiannya itu bisa menguatkan kita kembali. Dan ada beberapa ayat yang dia bacakan tentang firman Tuhan kepada kita, di mana juga itu terkait dengan ketuhanan Yesus dan juga Yesus sebagai terang, bahkan Yesus yang memilih kita, bukan kita yang memilih Yesus. Nah, jadi teman-teman, setiap orang yang membuka hatinya untuk Tuhan, merespon anugerah keselamatan itu, merespon Injil yang dia dengar itu, membuka hati, maka pasti dia akan berpikir bahwa saya tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kalau orang yang benar-benar mengerti Injil itu, pasti dia tahu, oh ternyata manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dan mereka yang sudah murtad mengikut Kristus, pasti mereka berpikir, kalau misalnya kami mengandalkan perbuatan baik, pasti itu dalam pikiran mereka. Kalau misalnya kami mengandalkan perbuatan baik, sebaik apakah kami? Apakah benar-benar suci secara sempurna atau benar-benar kudus
secara sempurna seperti yang dituntut Allah kepada manusia, bahwa manusia itu harus kudus, tidak boleh bercacat dan tidak boleh bercela. Mereka pasti berpikir itu. Lah, kalau misalnya kita berusaha untuk menjadi seorang yang kudus, yang suci tanpa cacat dan celah, maka kita tidak bisa sanggup. Tidak mungkin dalam setiap hari itu kita tidak berbuat dosa. Kira-kira begitu dalam pemikiran mereka. Bilanglah kalau misalnya kita orang baik, setidaknya satu dosa kita lakukan dalam sehari, itu sudah dikatakan kita baik sekali. Ya, mungkinlah bukan dosa seperti membunuh, mencuri, atau berzina, tetapi dosa di dalam hati kita itu, dalam pikiran kita itu, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, kita iri sama sesama aja, kita benci sama sesama aja, itu sudah dikatakan membunuh. Dan Tuhan memandang itu sebagai dosa pembunuh, dosa membunuh. Jadi itu yang perlu kita perhatikan, bahwa satu dosa saja itu sudah mendatangkan maut bagi kita. Jadi itulah sebabnya tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan diri sendiri karena perbuatan baiknya. Kalau bukan pengorbanan Kristus yang menggantikan kita dari hukuman itu, maka kita tidak pernah bisa bebas dari hukuman dosa itu atau dari maut itu. Kenapa? Karena tidak mungkin seseorang tidak berbuat dosa dalam sehari. Nah, seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 8-9, dikatakan di sana, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu. Jadi usaha yang dibicarakan di situ usaha berbuat baik. Mau setengah mati kita berbuat baik, pasti ada terselip dosa sedikit di situ. Nah, karena kasih karunia diselamatkan, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, itu adalah pemberian Allah. Pemberian Allah lewat apa? Lewat pengorbanan Kristus. Pemberian Allah lewat penyaliban Kristus bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Makanya jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu kata Paulus. Sebab kalau misalnya kita diselamatkan karena perbuatan kita, maka ada alasan bagi kita untuk memegahkan diri. Oh, itu kan hasil perbuatan saya. Kalau saya tidak berusaha berbuat baik, mana mungkin Allah bisa menyelamatkan saya? Itu perbuatan saya yang menyelamatkan saya. Jadi ada alasan bagi manusia untuk memegahkan diri. Jadi apa kata firman Tuhan? Itu bukan hasil usahamu, hasil pekerjaanmu, melainkan itu adalah pemberian Allah. Seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, bahwa sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali nama Yesus. Karena begitu besar kasih Allah bagi kita, teman-teman. Karena begitu besar kasih Allah mengasihi kita, mengasihi dunia ini. Allah itu tidak menghendaki seorang pun binasa. Itu ada di dalam suratnya Petrus. Tidak mau Allah seorang pun binasa sebenarnya. Manusia itu diciptakan bukan untuk dimasukkan ke dalam neraka. Karena neraka diciptakan bukan untuk manusia sebenarnya, tetapi untuk malaikat-malaikat yang memberontak terhadap Tuhan. Tetapi karena manusia ikut dalam tindakan malaikat yang memberontak itu, mereka juga ikut memberontak kepada Tuhan. Ya, kalau tidak taat kepada firman Tuhan itu namanya kan pemberontak, tidak mau taat. Seperti Adam dan Hawa. Mereka tidak taat, mereka melanggar, mereka ikut apa yang diperintahkan iblis, memakan buah yang dilarang oleh Allah itu. Tapi sama halnya dia lebih memilih taat kepada iblis daripada taat kepada Allah. Jadi karena kita tidak sanggup, maka kita butuh juru selamat yang menyelamatkan kita. Jadi seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, di sini dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9-11, di situ dikatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Sebenarnya Allah itu tidak pernah menetapkan manusia untuk ditimpa murka.
tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi diingatkan kita di sini bahwa ingatlah kasih Allah itu, sebenarnya Allah itu tidak pernah ada rencana untuk membinasakan manusia, tetapi manusianya yang mau binasa. Manusianya yang mau binasa, lebih memilih taat kepada setan, lebih memilih taat kepada iblis, mau melanggar firman Tuhan demi taat kepada iblis. Jadi kalau kita tidak diselamatkan melalui pengorbanan Kristus, maka kita tidak bisa. Seperti kesaksian kakak ini tadi, ketika dia melihat ada tanda salib di dalam ketang yang dia potong itu, maka di situ menimbulkan pertanyaan kepadanya, apakah secara kebetulan ada tanda salib di ketang itu? Bisa saja itu adalah satu keajaiban, diperlihatkan kepada orang itu, supaya dia mencari kebenaran tentang salib itu. Apa maknanya salib itu? Apa tujuannya salib itu? Bagaimana ceritanya salib itu? Kok bisa begitu? Nah, jadi ketika dia sudah mendapatkan jawaban, ketika dia mencari kebenarannya, maka dia dapatkan, dia temukan, sampai dia dibaptis. Dan kita berdoa untuk dia supaya imannya tetap kuat kepada Tuhan, dan dia bisa menjadi saksi Kristus di mana-mana. Apa yang telah dia alami, apa yang telah dia temui, apa yang telah dia rasakan, bisa dia saksikan kepada keluarganya, kepada kawan-kawannya, kepada kenalannya, supaya orang lain bisa mengenal Kristus lewat kesaksiannya. Jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.